Haleluya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Shalom, 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 Boker Tov semuanya. Welcome to the day of the Lord. Selamat datang di hari Tuhan. Selamat memasuki hari Tuhan. Selamat bergabung kembali di acara program live streaming ini. Satu program yang setiap hari saya pun excited karenanya. Karena setiap hari Tuhan mau berbicara kepada kita secara dari dekat, bukan dari kata orang, karena dia mau memberikan kita pengalaman bersama dengan dia. So puji Tuhan, selamat bergabung kembali di dalam acara ini. Saya bersyukur bahwa saya punya keyakinan bahwa Anda semua, kita semua di dalam keadaan semakin hari semakin baik, dan hidup kita terjaga, maintained by the word of God. Karena itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Tidak ada lagi yang lain yang dapat kita pegang. Tidak ada yang menjadi kebanggaan kita selain firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang memelihara hidup kita day by day. Karena itu saya yakin Anda yang kembali lagi dapat bersama-sama dengan saya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. God is good, God is great. Mari kita sapa dia di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi yang kau telah beri untuk kami ada kembali pada hari ini. Kami sudah bangun, kami tahu tidak ada satu hari pun yang terjadi begitu saja tanpa tujuan Tuhan. Dan kami mau Tuhan itu percaya itu, bahwa every day is the day of the Lord. Every day there's got to be the purpose of God to be fulfilled in our life. Setiap hari harus ada tujuan Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur. We honored, we thank you Lord, we are grateful, we are so grateful. Kami sangat mengucap syukur buat apa yang kau nyatakan dan sikapkan kepada kami. Dan kami mau berjalan kembali pada hari ini sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Abba, di dalam namamu Yesus Tuhan. Amin, amin. Orang-orang yang hidup bersama Tuhan ya, orang-orang yang ada firman Tuhan, jadi orang-orang yang hidup bersama Tuhan, mereka adalah orang yang tentunya ditebus oleh Dia, dimeteraikan lagi oleh namanya. Itu sebenarnya orang-orang yang paling berbahagia. Kalau Anda tahu itu, kita ditebus, kemudian kita dimeteraikan dengan namanya sendiri. Kenapa perlu ada nama Tuhan dinyatakan di hari-hari ini? Karena itu berbicara tentang kekuatan dari sebuah penebusan. Nah, kekuatan dari sebuah penebusan adalah sebenarnya jaminan untuk kita berjalan hari lepas hari. Nah, untuk itu kembali saya mau melanjutkan tentang bagaimana hidup kita bersama dengan Dia setiap hari, daily walk with Him. Sebenarnya ada selalu perjalanan yang luar biasa. Kemarin kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang Tuhan buktikan, nyatakan, ya, ajarkan kepada kita. Seperti Daud misalnya. Daud adalah orang yang betul-betul setiap hari mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sudah terbukti loh. Sudah terbukti, tercatat di dalam Alkitab, orang-orang yang berjalan bersama dia itu akan mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang menaungi mereka. Di luar sana mengalami ketakutan, intimidasi. Tapi orang yang berjalan bersama dia ada covering. Ada covering yaitu kasih karunia, ada perlindungan. Kemudian perjalanan mereka berbeda dengan perjalanan orang-orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan itu selalu ada tuntunan, ada nasihat setiap hari. Ada nasihat, Tuhan mengajar mereka, Tuhan mengajar Daud setiap hari. Kemudian kalau kita lihat jemaat mula-mula, bagaimana kehidupan mereka. Apa sih yang Tuhan ajarkan kepada jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula kita bisa lihat bagaimana Yesus berjalan bersama mereka setiap hari. Itulah satu hubungan yang dibangun, yang diajarkan, yang diperkenalkan kepada murid-murid Tuhan di perjanjian baru. Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya setiap hari. Hidup mereka bukanlah hidup yang religius. Hidup yang religius adalah mereka, kalau orang yang religius adalah orang yang punya hari-hari tertentu. Tapi murid-murid Tuhan tidak punya hari-hari tertentu. Ya, mereka setiap hari berjalan bersama Tuhan. Setiap hari. Setiap hari mereka menikmati hubungan dengan Tuhan. Setiap hari. Dan inilah yang Tuhan mau supaya terjadi atas kehidupan kita yang hidup di hari-hari terakhir. Tuhan mau kita seperti jemaat mula-mula berjalan setiap hari. Atau seperti tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab seperti Daud yang punya satu hubungan dengan Tuhan, yang memiliki pergaulan dengan Tuhan. Dan di situ firman Tuhan mengajar bahwa orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pembelaannya itu ada loh. Pembelaan Tuhan itu ada. Dan Tuhan mau juga supaya kita berjalan setiap hari, ada pembelaan Tuhan, ada pengajaran-pengajaran yang diajarkan kepada kita. Karena tentunya kalau kita mendengarkan firman Tuhan setiap pagi, kalau kita mendahulukan Tuhan setiap pagi, karena hidup kita itu terdiri dari prioritas-prioritas.
manakah yang kita mau prioritaskan? Hidup kita sekali lagi saya mau katakan terdiri dari prioritas-prioritas. Banyak hal-hal yang penting yang ada dalam hidup kita. Tapi dari hal-hal yang penting dalam hidup kita, manakah yang lebih penting dari hal-hal yang penting? Semua kita bisa merasakan bangun pagi ketika kita cari koran itu tanpa kita sadari itu menjadi prioritas. Tetapi manakah yang lebih dari prioritas-prioritas yang ada? Dari hal-hal penting dalam hidupmu, bisnis, keuangan, mengatur semuanya. Manakah yang lebih penting dari semuanya? Kalau kita mengutamakan Tuhan dari segalanya. Waktu kita bangun di pagi hari kita mulai mengatur hidup kita mulai menata hidup kita, dan kita mulai berkata, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku mau menerima tuntunan. Aku mau mendengar firman-Nya. Aku mau dengar apa yang firman Tuhan mau katakan kepadaku. Ketika kita sudah mulai melatih hidup kita untuk mulai memprioritaskan Tuhan, untuk mendengar apa yang Dia mau katakan, maka lihat hidup kita nantinya akan tertata. Karena kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, tidak mungkin dia tidak mengajar kita. Tidak mungkin dia menyusun hidup kita. Tidak mungkin. Kalau kita berjalan bersama Dia, maka Dia akan menata hidup kita. Dan ketika hidup kita sudah tertata, maka kita akan melihat hidup kita tidak sembarangan, tidak berantakan. Ada banyak orang-orang hidupnya berantakan, yang tidak tahu mana yang menjadi prioritas mereka. Semua menjadi penting, semua menjadi penting. Akhirnya apa? Berantakanlah kehidupan manusia. Tapi kalau kita mulai melatih diri kita mengutamakan Tuhan setiap hari. Daily walk with Him adalah kita mengandalkan Tuhan setiap pagi. Daud tuh berkata begini, pagi hari aku datang mencari Tuhan. Sebelum fajar menyingsing, sebelum matahari terbit, dia hatinya sudah menyiapkan diri untuk mencari Tuhan. Karena memang dia tahu bahwa di luar Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Ada satu ayat yang kita bisa lihat dikatakan oleh Daud. Mazmur 16 ayat 7 ini pada waktu malam. Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan yang memberi nasihat. Kemudian kita lihat ayat lain. Bahkan Daud pun, wow, lihat kehidupannya. Mazmur 71 ayat 17. Makanya dia seorang yang muda, tetapi dia sekali muda, tapi dia punya kehidupan yang sudah tertata karena dia belajar dari hubungan dengan Tuhan. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Wow, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Jadi Daud rupanya sejak dia kecil, dia tidak dianggap oleh orang tuanya. Dia tidak dianggap oleh orang tuanya. Orang tuanya menugaskan dia untuk bagian belakang, urusan dapur, urusan belakang. Untuk seorang laki-laki pada zaman itu, Anda harus tahu, untuk seorang laki-laki pada zaman itu, kalau diurus bagian belakang, urusan dapur, urusan belakang, sementara saudara-saudaranya melayani raja, untuk pada zaman itu merupakan hal yang sangat remeh, yang sangat seperti terhina. Tetapi Daud lain kehidupannya. Sekalipun dia tidak dipandang oleh orang tuanya, tapi Daud bisa berkata begini, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Luar biasa. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 119 ayat 171. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Luar biasa kesaksian Daud ini. Satu lagi, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak sekarang Daud mengulangi perkataan Tuhan kepada dirinya. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. I will guide you with my eye, dikatakan. I will teach you in the way you should go. Ya, Tuhan katakan, aku akan mengajar engkau ke jalan yang harus ketempuh. Daud mengulangi perkataan Tuhan atas hidupnya. Jadi Mazmur 38 ini, kalau kita baca, kita tahu ini adalah Tuhan yang berfirman. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tapi kalau Anda jadi Daud pada waktu itu, maka sebenarnya Daud sedang mengulang perkataan Tuhan atas hidupnya. It's actually, kalau kita baca baik-baik, Daud mengulang perkataan Tuhan atas hidupnya sebagai reminder, sebagai sesuatu yang pengingatan. Artinya gini, hey, Tuhan yang mengajar aku. Tuhan yang mengajar aku jalan yang harus aku tempuh. Jadi dia mengulang kembali perkataan Tuhan yang secara pribadi kepada dirinya untuk menguatkan dia. Tentunya
Daud sedang berkata begini, Tuhan berkata kepadaku, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu, hai Daud, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu Daud. Jadi Daud sedang mengingat kembali, mengulangi kembali perkataan Tuhan. Makanya dia catat di dalam pemazmur. Dia catat perkataan Tuhan atas hidupnya, dia catat dan dijadikan sebuah nyanyian. Dia menjadikan sebuah nyanyian bahwa Tuhan yang mengajar dia, Tuhan yang menuntun dia. Itu sebuah perjalanan hidup setiap hari yang betul-betul Tuhan suka atas kehidupan Daud. Dan ketika saya baca hal ini, Roh Kudus berbicara begini. Inilah yang sebenarnya Tuhan nantikan untuk kita hidup di hari-hari terakhir ini. Di hari-hari terakhir Tuhan juga menantikan orang-orang yang mau berkata, aku menikmati Engkau Tuhan. Bahkan pengajaran-pengajaran, karena pengajaran Tuhan itu pasti datang setiap hari. Sedikit demi sedikit, setiap hari. Karena Alkitab berkata, this is the day of the Lord. Inilah hari yang diciptakan. Maka setiap hari akan ada pengajaran. Karena itu waktu kita membuka hati untuk Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu setiap hari. Ketika kita memprioritaskan Tuhan setiap hari, maka ketika dia berfirman, firman Tuhan itu akan mengajar kita. Sampai kita menjadi orang yang baik. Ada ayat lagi ya, ayat lagi. Saya mau bagi lagi. Ini dikatakan lagi di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 22. Hari ini Mazmur semua ayatnya. Mazmur 37 ayat 22. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. The steps of a good man. Psalm 37, the 22nd verse. Mazmur Psalm 37, in English in 23rd. Bahasa kalau Mazmur 37 ayat yang ke-23, bahasa Inggris sama dengan Inggris. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Inggris juga 23 rupanya. Psalm 37, 23. The steps of a good man. Kata good dalam bahasa Inggris digaris miring. Kenapa digaris miring? Good man itu digaris miring. Itu berbicara tentang orang-orang yang telah menentukan hidupnya. Good man, orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti bahwa hidupnya perlu dituntun oleh Tuhan. Itu adalah orang-orang yang akhirnya perjalanan hidupnya telah diatur oleh Tuhan. The steps of a good, kata dalam bahasa Inggris, di New King James saya, goodnya tuh tanda miring. Itu artinya seharusnya dikatakan begini. The steps of a man are ordered by the Lord. Tapi ada kata imbuhan good dalam miring begitu. Good man itu juga berbicara tentang orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Maka orang-orang itu masuk dalam golongan orang benar. Orang benar itu adalah orang-orang yang menyadari bahwa setiap hari dia harus berjalan bersama Tuhan. Maka Daud bersaksi, orang-orang seperti itu langkah-langkah hidupnya diatur oleh Tuhan. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang mengambil keputusan yang bijaksana, yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya dan mau berjalan bersama Tuhan setiap hari, itulah orang-orang yang dicatat oleh Daud. Langkah-langkah mereka, langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. And he delights in his way. Dan orang-orang itu akan bersuka cita di dalam perjalanannya. Ya. And he delights, ada kata and he delights. The steps of a good man are ordered by the Lord and he delights in his way. Kalau Indonesia cuma dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada tambahan. And he delights in his way. Dan dia bersuka cita atas jalan itu. Jadi ketika kita ambil waktu setiap hari mau bergaul dengan Tuhan, mau mendengar firman-Nya, kita mau berjalan bersama Dia, menerima nasihatnya, pengajarannya, setiap hari ada pengajaran, maka orang-orang itu akan menikmati perjalanannya. Begitu kira-kira. Then he is going to delight in his way because he decided to walk, to seek the Lord every day. Untuk mencari Tuhan setiap hari. And to walk with Him every day. Orang yang memutuskan hidupnya, memutuskan dirinya untuk mencari Tuhan setiap hari. He that has decided to seek the Lord every day. And to walk upon the path of the Lord. Yang akan berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Jalan yang ditetapkan. Maka orang itu akan menikmati perjalanannya. Dan ini yang Tuhan katakan kepada saya untuk bagikan kepada Anda semua. Di hari-hari seperti ini. Orang boleh berkata hari-hari yang jahat. Tapi orang-orang yang mengambil keputusan untuk mencari Tuhan setiap hari.
dan berjalan bersama dia setiap hari, itulah orang-orang yang perjalanannya sebenarnya sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka dia akan menikmati perjalanannya, and he is going to enjoy the path, the day. Dia akan menikmati perjalanannya, dan dia akan menikmati hari-hari yang dia lalui. Dan biarlah hari-hari yang kita lalui, karena setiap hari kita bersama firman. Firman itu kan mengajar, tadi dikatakan aku akan mengajar engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Setiap hari ada nasihat, ada hikmah, supaya kita berjalan seperti jalan yang Tuhan sudah atur untuk kita. Tentunya Tuhan mau supaya kita berbahagia. So praise the Lord. Biar hari ini lagi, sebelum Anda mulai bekerja, setelah Anda mendengar live streaming ini, mari bersyukurlah kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, firman-Mu lah yang mengajar aku. Thank you Lord that your word guides me, your word teaches me. Firman-Mu menuntun aku, firman-Mu mengajar aku, firman-Mu melatih, train me, haleluya. Until I rejoice every day walking with you. Sampai aku menikmati berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Sesungguhnya itulah yang Tuhan rindukan, supaya kita berjalan setiap hari bersama-sama dengan Dia. Bukanlah orang-orang yang agamawi. Kalau orang-orang yang agamawi, dia tidak berjalan bersama Tuhan. Dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang agamawi. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan lebih dong dari orang-orang yang agamawi. Orang-orang agamawi dia punya hari-hari tertentu untuk berjumpa dengan penciptanya. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan every day, setiap hari dia bertemu dengan penciptanya. Dan tentunya kalau kita mengerti akan hal ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena bagi dialah yang jauh dapat melakukan dari apa yang kita pikirkan maupun apa yang kita doakan. Itu kata Rasul Paulus. Dia jauh dapat melakukan daripada apa yang kita pikirkan ataupun yang kita doakan. Jadi pengertiannya adalah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita sampaikan kepada Dia, Tuhan sudah dengar. Bahkan Paulus katakan, Dia jauh dapat melakukan dari apa yang kita pikirkan atau dari apa yang kita doakan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita alami setiap hari, berjalan bersama Dia. Percayalah, maka kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan, sebab kita adalah orang-orang yang Tuhan tunggu untuk berjalan bersama Dia setiap hari. Ambil keputusan setiap hari, renungkan perkataan Tuhan dari pagi, kemudian malam sebelum Anda istirahat, Anda renungkan baik-baik bagaimana perjalananmu setiap hari bersama dengan Tuhan. Saya yakin there is shalom every day. Saya yakin ada damai sejahtera setiap hari. I do believe there is shalom, there is teachings, ada pengajaran setiap hari, dan pasti ada sejahtera, juga ada kemenangan setiap hari. Karena itu berjalan terus, arahkan hatimu dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Let God be the first of your life. Biarlah Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidupmu. Let God be the first. Let His word be the first in your life. Biarlah Tuhan, firman-Nya menjadi hal yang utama dalam hidupmu, supaya Anda bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu tepat pada waktunya. God bless you all. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Minggu ini saya di Surabaya. Malam hari ini saya ada di Ruko Kelampis. Kalau Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya, mari bergabung bersama-sama. Kita nikmati atmosfer dalam pujian penyembahan yang secara bersama-sama. Dan kita akan menikmati kembali firman yang akan kita bukakan, yang dinyatakan Roh Kudus malam hari ini. Sampai jumpa nanti malam buat Anda yang di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Berjalan terus bersama Dia pada hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan melihat kiri kananmu, dan jangan hidup di dalam kekhawatiran dunia. Tapi berjalanlah bersama Dia, sebab Dialah yang menuntun kita setiap harinya. Terpujilah Tuhan. So have a good day. Have a good encounter with the Lord again today. God bless you all. I love you. I love you. And I love you. Stay focused. Stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with His covenant. Kita perlu tetap terkoneksi di dalam perjanjiannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati semua. I love you all. Haleluya. Stay strong, jalan terus bersama dengan Dia. Nikmatilah Dia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku mengucap syukur Engkau, hari yang Kau beri buat kami, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau pada hari ini. I love you Lord. Baruch Hashem. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Oh my God.